pembelajaran yang teman-teman ampuh. Bagaimana kalau yang belum mengajar? Nah, tidak apa-apa, nanti bisa memilih topik bebas, bebas saja. Kalau yang sudah mengajar, disesuaikan saja topiknya bulan ini apa. Jadi itu menggampangkan, oh saya sudah mengajar, saya pilih topik ini. Jadi saya sudah menerapkan pada peserta didik saya, gitu, dengan melalui media pembelajaran 3 dimensi, gitu. Berarti kan sudah menerapkan. Nah, pilih topik pembelajaran itu, tentukan topik atau materi pembelajaran yang akan teman-teman dukung dengan media 3 dimensi. Oh, langkah-langkah yang pertama. Kemudian yang kedua, rancang media. Jadi buat sketsa atau gambar media 3 dimensi yang akan dibuat, ya. Kemudian pastikan sketsa tersebut mencakup detail, namanya juga 3 dimensi, berarti kan harus ada ukuran dan bentuk. Nah, dan bahan yang akan digunakan. Kemudian deskripsi dan justifikasi. Tuliskan deskripsi, fungsi, dan cara penggunaan media. Jadi cara-caranya, langkah-langkahnya, tujuan pembelajarannya, deskripsinya, nah makalahnya lah intinya. Itu disertakan alasan kenapa teman-teman memilih media tersebut. Karena cocok dengan capaian pembelajaran pada peserta didik saya pada usia di fase fondasi, pada usia 4 sampai 6 tahun, pada kelompok TKA, misal saya memilih puzzle binatang, dan lain sebagainya. Bahan-bahannya dari apa? Misalkan dari tutup botol bekas, dari bentuk-bentuk balok, atau dari buat balok dari kardus. Nah, pokoknya sekreatif teman-teman. Kemudian setelah itu, langkah yang keempat yaitu susunan laporan. Nah, buat laporan yang mencakup pesta media. Nah, ada deskripsi medianya dan justifikasi pemilihan medianya yang sudah saya sebutkan tadi ya di kesimpulan materi yang ada di akun teman-teman. Nah, saya itu ringkas semuanya dan saya perjelas berdasarkan contoh-contohnya tadi. Nah, itu adalah langkah-langkahnya sampai di instruksi apakah ada yang ditanyakan, dan di langkah-langkahnya apakah ada yang ditanyakan atau sudah jelas. Alternatif solusi menerapkan metode pembelajaran. Bagaimana teman-teman? Terus menciptakan Dilanjut. Izin bertanya itu Boleh. dari sketsa atau gambar media 3 dimensi itu dari bahannya dulu, terus cara-caranya, terus hasilnya Ibu. Kenapa? Apa hasilnya saja? Yang di Loh. nomor 2 itu loh, sketsa atau gambar media 3 dimensi itu mulai dari Iya. bahannya, terus fotonya aja ya Bu ini. Dari bahannya Ya, atau dari bahannya, caranya terus ukurannya, hasilnya bahannya yang begitu. akan digunakan. Ya, jadi dari awal sampai hasil akhir tadi saya sudah sebutkan itu semuanya dilaporkan. Iya, difoto, dan dalam penyusunan laporan itu selain foto juga ada deskripsinya. Ya, kemudian biasanya kalau pernah melakukan lomba-lomba APE itu kan biasanya ada makalah itu. Nah, ada makalah itu terbuat dari apa, latar belakangnya apa, kenapa memilih media ini. Nah, kalau sudah jadi guru-guru gitu atau teman-teman bisa sepil di lomba-lomba kayak gitu ya. Kayak saya dulu gitu pernah ya lomba menciptakan APE. Nah, lomba menciptakan APE saya buat makalah. Saya bahan-bahannya, saya dulu itu kan pakai ini ya namanya Food Baby gitu, saya singkat. Jadi media itu tidak, misalkan putaran bayi lah kayak gitu, gitu disingkat. Semisal kalau panjangnya apa gitu disingkat. Jadi bikin nama-nama yang unik.
Nah, di situ nanti ada latar belakang, bahan-bahannya apa, cara penggunaannya bagaimana, kenapa memilih media ini. Nah, ini cocoknya untuk peserta didik usia berapa, kemudian di capaian perkembangan capai CP-nya itu di apanya, kemudian di ATP-nya itu mencakup apa saja. Nah, seperti itu. Kemudian jangan lupa cara bermainnya gitu. Bisa dimainkan oleh berapa orang, dalam kelompokan, dalam tim, atau hanya dimainkan oleh satu peserta didik saja, mungkin seperti itu. Itu sepil pengalaman saya ya. Waktu membuat media dan waktu lomba seperti itu. Kemudian ada kesimpulannya gitu. Terus kemudian ada reviewnya. Misalkan dulu saya itu di review pengawal. Oh ini patut dilombakan lagi atau bagaimana? Oh pasti diciptakan seperti ini. Jadi semuanya di kecamatan atau di kabupaten menciptakan dari API itu. Itu semisal ya API. Jadi ada tindak lanjutnya juga, ada reviewnya atau ada kesimpulannya seperti itu. Jangan lupa cara memainkannya juga dicantumkan. Apalagi kalau ada foto-fotonya dari awal sampai akhir seperti itu. Terima kasih. Apalagi Kalau di teman-teman video ini gimana, Bu? membuatnya dari bahan bekas, kan kreatif ya, tidak harus beli gitu. Jadi dari bahan-bahan bekas kayak gitu. Kan kalau media pembelajaran kan juga harus beli, harus pandai-pandai kreatif untuk menciptakan media pembelajaran. Meskipun sekarang sudah ada IFP ya, sudah ada laptop, sudah ada TV kayak gitu, tapi kreasi atau kreatif teman-teman untuk membuat media pembelajaran itu sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat krusial, apalagi untuk menarik peserta didik kita supaya peserta didik kita tidak pasif seperti itu. Terima kasih pertanyaannya Mbak Fitri ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Terima kasih. Sama-sama. Izin bertanya Bu, Boleh Mbak Priyana ya. ya Bu kan itu di Lembat kan susun laporan ya Bu. Itu berbentuk laporan berarti kayak ada kata pengantar atau daftar pustaka nggak Bu? Daftar isi. Betul, seperti makalah. Iya, seperti yang saya sebutkan tadi, ada pendahuluan, kata pengantar juga boleh. Jadi ada kata pengantar, ada pendahuluan, latar belakang. Nah, itu sampai cara-cara dan alat bahannya. Boleh daftar isi. Kan daftar isi di situ ada kata pengantar, halaman berapa, pendahuluan, terus di situ manfaat, kemudian cara penggunaan. Nah, semuanya. Baik Bu, terima kasih. Sama.